Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ma ba'd. Baik, pertemuan kemarin kita sudah menyelesaikan sedikit tentang permasalahan bagaimana seorang itu tetap bersama pemerintah dalam perkara-perkara yang berada di ranah pemerintah seperti jihad, berhaji, ya, di mana manusia berkumpul di situ, baik pemerintah ini pemerintah di atas kebaikan atau di atas kejelekan, katakan fajir. Iya. Selama perintah itu pada hal yang tidak mengandung maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau dikatakan selama pemerintah itu tidak terlihat padanya kekufuran yang jelas. Sebagaimana dalam hadis, ya. Sebagaimana dalam hadis. Berkaitan dengan pemerintah, kewajiban terhadap pemerintah. Kemarin kita ambil sudah katakan ada 3 keadaan. Ya kan? Ada 3 keadaan. Pertama, siapa yang bisa sebutkan? Nah, enggak. Berkaitan tentang kewajiban seorang pada pemerintah. Kewajiban seorang terhadap pemerintah. Ini ada 3 kemarin. Nah, pertama, iya. Kalau pemerintah mengajak kepada hal yang baik, ibadah seperti dalam permasalahan jihad, sholat Jumat berjamaah, ya, di masjid, sholat jamaah di masjid. Ini kita wajib menaati pemerintah, ya, ittifaq. Kedua, sebelah sana, ikhlas bisa? Apa? Contoh? Iya. Kalau pemerintah memerintahkan kita kepada hal yang berbau maksiat, maka tidak ada kewajiban kita untuk patut pada pemerintah, tapi bagaimana kita wajib menasihati, ya, akan hal tersebut dengan sebaik-baik nasihat, ya. Kemudian dilihat dari akibat, ya, atau dikatakan maslahah, mafsadat dari ketidaktaatan kita pada pemerintah pada hal ini, ya. Dan ini dipandang oleh ulama, Terus ketiga, sebelah sana. Iya.
Ini dilihat dari perintah pemerintah ini dalam hal yang mubah, tidak ada, bukan sesuatu yang berkaitan dengan ibadah, bukan juga sesuatu yang berkaitan dengan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam hal ini kita wajib menaati. Baik. Sekarang kita masuk dalam pembahasan tentang al-hajar. Iya. Apa artinya hajar? Menghajar. Hah? Hah? Kata beliau, wa minas sunnati hijranu ahlil bid'ah wa mubayanatihim, atau mubayanatuhum wa tarkul jidali wal khusumat fid din wa tarkun nadhri fi kutubi al-mubtada'ah. Wal isgha'u ila kalamihim wa kullu muhdatsatin fid dini bid'atun. Sekarang berbicara tentang, setelah kita menjelaskan bagaimana asal dari ahli sunnah wal jamaah, sudah berlalu sangat banyak, ini antum harus pegang. Kemudian kita sedikit menjelaskan juga tentang kelompok yang menyelisihi dari ahli sunnah wal jamaah dari kalangan ahlul bid'ah, yang menyelisihi usul dari ahli sunnah wal jamaah. Dari semuanya yang kita terangkan sebelumnya, yang disebutkan oleh musannif rahimahullah, dari permasalahan sifat, permasalahan iman, permasalahan tentang sahabat, ini semuanya telah diterangkan dari usul dari ahli sunnah wal jamaah. Kemudian kita jelaskan dari kalangan ahlul bid'ah yang menyelisih ini. Sekarang kalau kita ketahui dari kalangan ahlul bid'ah, penyelisihan mereka, apa yang menyelisihi ahli sunnah wal jamaah dalam pembahasan akidah seperti iman dan selainnya, maka kata beliau minas sunnah, dari keyakinan ahli sunnah juga, yaitu hijron. Hijron itu bermakna tark, secara bahasa bermakna meninggalkan, tark. Dan diinginkan dengan hijron di sini yaitu hijron ahlul bid'ah wa mubayanatuhum, yaitu menjauhi mereka, tidak ada kecintaan terhadap mereka, tidak ada loyal terhadap mereka, sampai disebutkan tidak ada salam untuk mereka dari ahlul bid'ah ini. Perhatikan, apalagi ziarah, ziarah, atau kita datangi untuk menjenguk siapa? Ahlul bid'ah ini. Ini maksud dari hijron. Hijron ahlul bid'ah wa mubayanatuhum, itu meninggalkan mereka. Ini dari asal ahli sunnah wal jamaah. Dan perkara ini, hijron ini, itu disebutkan adalah sesuatu yang wajib. Dengan dalil-dalil dari Al-Quran dan Sunnah yang menjelaskan tentang kewajiban seorang itu meninggalkan ahlul bid'ah, tidak mencintai ahlul bid'ah, tidak berloyal terhadap ahlul bid'ah.
tidak ada ziarah terhadap mereka, ataupun mereka sakit, kita jenguk dia, kita jenguk dia. Ini hijron bentuk, iya, banyak, iya, faedah kenapa seorang itu tidak, atau dari ulama itu menghajar ahlul bid'ah, maksudnya meninggalkan ahlul bid'ah. Dari kalangan ulama, iya, disebutkan oleh Al-Baghawi rahimahullah, dikatakan bahwasanya telah berlalu, iya, dari perbuatan sahabat radhiyallahu taala anhum dan perbuatan dari tabi'in dan ulama-ulama sunnah, iya, bahwasanya mereka ini sepakat untuk meninggalkan ahlul bid'ah, menjauhi ahlul bid'ah. Iya. Ini datang juga dalam kisah, ya. Perhatikan kisah Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu. Tatkala muncul ucapan Al-Qadariyah. Jadi muncul ucapan Al-Qadariyah di suatu daerah. Dikatakan innal amr unuf. Artinya Allah Subhanahu wa taala tahu sesuatu itu kalau sudah terjadi. Ya, ini yang disebutkan kemarin. Jadi Allah itu menakdirkan sesuatu kalau sudah terjadi. Ini istilahnya. Jadi al-amr unuf. Kemudian tabi'in yang mendengarkan perkataan ini mendatangi Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu. Iya, kemudian disampaikanlah ucapan ini. Kemudian kata Ibnu Umar radhiyallahu taala, akhbirhum anni bari'um minhum. Perhatikan, saya berlepas diri darinya, saya tinggalkan dia. Iya, meninggalkannya bukan sekedar meninggalkan, tapi tidak ada loyal, tidak ada cinta terhadap mereka, tidak ada duduk bersama mereka, tidak ada. Iya, wa annahum minni bari, atau sampaikan juga bahwasanya mereka juga itu berlepas diri dari saya, artinya tidak ada lagi hubungan dengan kita. Iya, dari ucapannya ini yang mengandung bid'ah, iya, penyelisihan terhadap akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Disebutkan juga oleh sebagian ulama, di antaranya Abu Qilabah, dikatakan jangan kau duduk bersama pelaku-pelaku ahlul bid'ah, di mana mereka ini mengikuti hawa-hawa nafsu mereka. Iya. Kenapa? Karena kata beliau, saya tidak merasa aman kalau kau duduk dengan bersama mereka, itu kau akan menjadi sesat. Iya. Perhatikan, duduk saja menjadi sesat dari apa yang kamu dengar dari mereka, dari ucapannya, dari pemikirannya. Iya. Dan akan memberikan kamu suatu, iya, pemahaman yang kamu tidak ketahui. Ini bagaimana peringatan terhadap ahlul bid'ah untuk menjauhi dari duduk bersama mereka, berbincang bersama mereka. Iya. Yang dimana hal tersebut bisa membahayakan apa? Agama kita. Membahayakan agama kita, keyakinan kita. Ini dari bentuk ucapan ulama tentang bagaimana seorang itu wajib menjauhi apa? Ahlul bid'ah. Karena
memberikan pengaruh terhadap hati kita dari ucapan-ucapan mereka yang kita dengar, ucapan mereka yang kita dengar. Kata beliau, disebutkan juga dari kisah, ya, bagaimana Nabi SAW itu meninggalkan sahabat Ka'ab bin Malik dan para sahabatnya, dua sahabat yang bersamanya, ya, dua temannya ini. Yaitu mereka ditinggalkan oleh Nabi SAW, tidak diajak bicara. Perhatikan, tidak diajak bicara, diperintah sahabat untuk mendiaminya. Kenapa? Karena mereka ini tidak ikut dalam perang Tabuk. Iya, meninggalkan perang Tabuk tanpa ada uzur. Kemudian disebutkan para ulama, ini Nabi SAW itu meninggalkan Ka'ab bin Malik, iya, dan dua temannya, yaitu Hilal ibn Umayyah dengan Murarah ibn Rabi'. Dia tinggalkan karena maksiat yang dilakukan, supaya mereka bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka sadar. Iya. Dari perkara ini Nabi SAW meninggalkan, mendiami sahabat di atas maksiatnya. Lalu kata ulama, lalu bagaimana lagi? Lalu bagaimana lagi kalau pelaku bid'ah? Justru lebih lagi untuk kita apa? Diamkan, supaya mereka sadar, supaya mereka ini sadar dari ucapannya, sadar dari keyakinannya, bahwasanya mereka yang ditinggalkan dari umat karena kekeliruan yang mereka bawa, Jadi seorang kalau tidak mengajak bicara dari saudaranya, diantaranya ini boleh, tapi tidak boleh dalam 3 hari. Ini permasalahan. Tapi kalau akan membahayakan agamanya, ya ada maslahatnya, ini berkaitan dengan agama dari hijrah al-bid'ah ini, maka di atas 3 hari tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Iya, karena kalau dia duduk bersamanya itu membahayakan, lebih bahayanya besar. Karena berpengaruh pada agama, dan bisa membahayakan, ya, keyakinan yang dia miliki, dia ambil dari Al-Quran dan Sunnah dari para salaf. Berkaitan tentang hijrah lagi, iya, disebutkan kalau ada maslahat besar kita duduk bersamanya, ini beda lagi, ya. Ada maslahat besar kita duduk. Misalnya kita bisa ceramai dia, kita bisa ingatkan dia dari ucapannya, misalnya kita debat dia. Tapi ini boleh, tapi pertama dia debat dengan debat yang baik. Iya. Dia debat dengan debat yang baik. Dan dia yakin, dia tahu bahwasanya orang ini dia menerima kalau kita berikan arahan. Dia menerima dari ucapan kita. Dia menerima Al-Quran, hadis. Karena ada orang memang dia tidak mau menerima, sudah. Kalau seperti ini tidak ada gunanya. Iya, karena apa yang antum sampaikan itu bahkan ditolak. Tertolak dari ucapannya antum. Antum katakan qala Rasulullah, qala Allah. Iya. Kemudian bawa tafsirnya sahabat, itu sama sekali dia tidak akan terima. Kalau seperti ini tidak ada gunanya. Doakan saja. Tapi kalau antum lihat ada pengaruh, iya, yang membuat dia bisa berubah, maka ini disyariatkan untuk didakwai. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ud'u ila sabili rabbik bil hikmati wal mau'izatil hasanah." Iya.
ajak dia kepada jalan Allah Subhanahu wa taala yang benar, di atas akidah yang benar, tapi dengan hikmah dan nasihat yang bagus. Iya, yang lembut. Kemudian debat dia, debat dia. Tapi debat dengan apa? Dengan perdebatan yang baik. Iya, penerangan yang baik. Supaya dia mau jelas penerangannya dan menerima apa? Kebaikan itu, menerima dari kebenaran itu. Ini berkaitan tentang apa? Hijron ahlul bid'ah. Hijron ahlul bid'ah. Dan kata beliau, ini tadi berkaitan tentang tark al-jidal wal khusumat fid din ya. Itu berbicara tentang jidal, itu saya sudah sampaikan tadi. Itu boleh meninggalkan jidal itu kalau dia pada dasarnya memang tidak mau menerima kebenaran. Iya, ini ada. Ini ada. Jadi dia tidak mau mengambil Al-Quran dan Sunnah. Iya. Karena dari usul Ahlul Bid'ah itu, ini belum saya sampaikan kemarin, usul Ahlul Bid'ah itu, mereka itu tidak mau menganggap Al-Quran. Jadi dia hanya mengambil dari akal saja. Usulnya itu akal saja. Al-Quran, iya. Hadis, ini tidak ada. Tidak dianggap. Kenapa? Karena disebutkan Al-Quran itu terjadi padanya banyak. Ada nasikh, mansukh, ya kan? Dianggap nasikh, mansukh ini adalah sesuatu yang ada keraguan. Iya. Anggapannya seperti itu. Jadi dianggap ada hukum ditetapkan, kemudian dihapus. Iya. Kenapa dihapus? Karena ada keraguan, bahwasanya ini tidak cocok untuk umat, kemudian diganti. Iya kan? Jadi kalau ini dijadikan patokan, maka itu akan membawa kepada keraguan saja. Iya. Tapi kalau akal, ya mereka akal enggak. Jadi keyakinannya akal mereka. Jadi setiap orang memiliki akal dan memiliki apa? Keyakinan tersendiri dari memaknai apa? Memaknai akidah, memaknai agama. Nah, ini kalau seperti ini jangan. Tidak ada manfaatnya. Antum doakan saja. Antum doakan saja. Iya. Tapi kalau ada orang dia kena syubhat, antum lihat orang ini bisa kalau antum nasihati, maka ini justru bagus. Iya, justru bagus karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan hal tersebut. Merintahkan hal tersebut. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Wajadilhum billati hiya ahsan. Jadi ini dari perkara-perkara apa yang menjadi usul kita bersama dengan ahlul bid'ah. Kita tinggalkan mereka, iya. Kita jangan ada loyal terhadap mereka. Iya, cinta terhadap mereka. Apa istilahnya? Ngefans ya. Iya, mungkin karena kasak bicara, iya, ada. Atau kasak hafalannya misalnya. Iya, Masya Allah ini. Hah? Jangan tertipu dengan hal itu. Iya, ucapan itu bisa dihiasi. Tapi kalau antum tahu hakikatnya, iya, jelas semuanya. Iya kan? Apa ucapannya siapa? Al-Auza'i? Siapa yang ingat? Hah? Di awal ucapan ini. Ini penting ini. Siapa yang ingat ucapannya? Ah, ah. Iyyaka
wa iyyaka wa ra'i ar-rijal wa in sakhrafuhu bil qaul. Perhatikan. Terus wa in rafadukan nas. Iya. Alaika bi aqwalis salaf wa in rafadukan nas. Perhatikan. Masya Allah. Dia masih hafal. Dia katakan hati-hati kalian dari ucapan manusia yang dihiasi. Iya, yang banyak hiasannya, Masya Allah. Terlihat bagus. Tapi kata beliau, dan kalian harus mengambil ucapan-ucapan para as-salaf. Walaupun ucapan itu akan membuat manusia membencimu, meninggalkanmu. Iya. Kalian ditinggalkan manusia di atas kebaikan, itu lebih bagus daripada berteman di atas kejelekan. Pilih mana? Hah? Antum di atas kebenaran tapi tidak ada temannya, atau di atas kejelekan banyak temannya? Hah? Di atas kebenaran. Iya. Karena dia pada hakikatnya tidak sendirian. Dia bersama siapa? Bersama Allah Subhanahu wa taala. Ada pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Jangan takut. Iya. Jangan takut. Dan kebaikan, kebenaran itu tidak akan sirna di permukaan bumi ini. Tidak akan hilang. Akan tetap ada yang memegang kebaikan itu. Kemudian kata beliau, wa tarkun nawar fi kutubil mubtadi'ah atau mubtada'ah. Ini diantara hijrah ahlul bid'ah juga adalah meninggalkan melihat dari buku-buku mereka. Iya. Kalau ada buku-buku yang dicetak oleh karangan dari ahlul bid'ah misalnya, ini jangan antum lihat. Jangan antum baca. Iya. Jangan antum baca-baca, apalagi orang yang baru belajar. Iya, orang yang baru belajar. Karena orang yang baru belajar itu semangatnya luar biasa. Iya, bagaimana dia mau menangkap pelajaran, tapi tak kala dia salah tangkap, iya, apa yang dia dapati tertinggal dalam pikirannya, dan ketika dibantah dengan sesuatu yang benar mungkin akan dianggap apa yang datang itu yang tidak benar karena menyelisih dari asal yang sudah diambil, asal yang salah yang sudah diambil. Jadi bagus atau sangat bagus orang yang baru belajar itu bagaimana dia disibukkan dengan perkara-perkara yang di mana ahli sunnah wal jamaah berada di atasnya, yang menjadi pondasinya. Oleh karena itu meninggalkan membaca kitab-kitab ahlul bid'ah itu pada umumnya tidak boleh. Tidak boleh, karena takut fitnah, ya kan? Fitnah terjadi padanya. Tapi kalau dia membaca kitab-kitab ahlul bid'ah dan orang yang membaca ini sudah punya usul yang jelas, iya, usul yang kuat, dia baca sekedar untuk bagaimana dia bantah dari ucapannya, dan ini tidak semua orang, iya. Dia bantah dari ucapannya, dari kekeliruannya, supaya manusia tahu. Iya, supaya manusia tahu. Jelas arah bagaimana dia membantah, karena terukur dari ketika dia membaca bukunya, maka ini boleh. Supaya manusia tidak tertipu dari ucapannya yang terdengar dari kitab-kitabnya itu. Dan ini sudah banyak. Ini sudah banyak. Makanya antum katakan, banyak antum dengar Syekh ini membantah, ya, si fulan yang pengarang dari kitab ini. Kitab ini dikatakan kitab yang tidak bagus. Iya, kitab yang banyak menyelisih Al-Quran itu banyak. Karena dia sudah baca. Iya, dia tahu dari penyelisihannya seperti apa. Iya kan? Penyelisihan seperti apa. Walaupun sebenarnya ada rincian bagaimana seorang itu ahlul bid'ah itu dalam menulis buku. Iya. Ada yang menulis buku semuanya bid'ah. Iya. Pokoknya tidak ada sedikit pun perkaranya itu perkara yang benar, tidak ada. Iya, kalau ini betul-betul jangan dibaca. Ada kitab, iya, bercampur antara ucapan ahlul bid'ah dengan apa? Dimasukkan juga dengan ucapan-ucapan
Ahlus Sunnah wal Jamaah. Iya, ada juga ucapannya Ahlus Sunnah wal Jamaah tergabung. Dan ada juga kitab-kitab Ahlul Bid'ah, tapi di sana tidak ada ucapan dari Ahlul Bid'ah. Malah semuanya ucapan-ucapan yang bisa dianggap benar. Kalau ini diistilahkan apa? Buku-buku fikih. Iya, buku-buku apa? Buku fikih. Jadi banyak ya dari Ahlul Bid'ah itu dalam permasalahan fikihnya masuk dalam Imam Empat, ya kan? Dia katakan akidah al-Asy'ariyah, iya, wal madhab asy-Syafi'iyah. Ada seperti itu. Akidahnya akidah al-Asy'ariyah. Tapi kalau madhab dari fikih, madhabnya Syafi'iyah. Nah ini kalau seperti ini bagi yang butuh bisa dia baca. Tapi kata disebutkan para ulama cukuplah dari kitab-kitab yang jelas penulisnya, iya, bagaimana akidahnya, lurus akidahnya, itu cukupkan antum untuk membaca dari fikih-fikih Syafi'iyah dan itu banyak seperti Al-Muzani, iya, ini akidah Salafiyah dan madhab Syafi'iyah. Jadi tidak perlu untuk melihat dari kitabnya. Di antara kitab-kitab Al-Bid'ah juga ya berkaitan dengan bahasa. Iya. Nah, ini siapa yang antum kenal? Ah, Zamakhsyari. Iya kan? Ini kitab-kitabnya dia ada kitab tafsir Al-Qur'annya. Iya. Saya tidak tahu namanya. Kasyaf. Hasan. Dia di dalamnya ini banyak menafsirkan Al-Qur'an dengan pemikiran dari akidahnya. Di antara contohnya apa? Dia katakan lan bermakna nafil abadiyah. Penafian yang selamanya. Ini sudah kita bahas kemarin. Jadi hal seperti ini tambih untuk kita, untuk para pelajar, bagaimana kita meninggalkan dari membaca kitab-kitab Ahlul Bid'ah. Iya, dari kitab Al-Asy'ariyah, Maturidiyah, Kullabiyah dan selainnya. Dan insyaallah beliau di sini musannif akan menjelaskan dari beberapa kelompok-kelompok Ahlul Bid'ah yang menyelisihi usul Ahli Sunnah wal Jamaah. Kemudian kata beliau wal isgha'u ila kalamihim. Iya. Dan isgha mendengarkan. Ini isgha itu betul-betul memaksudkan untuk mendengar. Iya, bukan sekedar lewat. Antum lewat misalnya terdengar ucapan Ahlul Bid'ah. Iya, tapi ini betul-betul antum duduk mendengar, memperhatikan dari ucapan-ucapan mereka. Ini juga bentuk dari hijron dari ucapannya, supaya tidak ada talbis, ya, tidak ada fitnah dari pemikiran kita masuk ke dalam hati kita sehingga ikut dalam ucapannya. Kemudian diantaranya kata beliau kullu muhdatsatin fid din bid'ah. Dan dijelaskan kata beliau, dan setiap yang baru dalam agama itu bid'ah. Nah, jadi dikuat dalam fiddin, ya. Fiddin, ucapan fiddin ini mengeluarkan perkara yang di luar dari agama. Dan ini masuk dalam bid'ah secara apa? Bahasa. Bid'ah secara bahasa itu apa? Iya. Dikatakan sesuatu yang ada tanpa ada sebelumnya. Sesuatu yang barulah. Apa saja? Mau motor kah? Iya. Mau mic kah atau speaker? Iya. Kalau dikatakan ini apa? Perkara ini bid'ah ini. Maksudnya bid'ah apa?
Sesuatu yang baru yang belum ada sebelumnya, terkait lagi di zaman Nabi SAW. Ini kalau bid'ah secara bahasa, iya masuk. Makanya kata beliau, kullu bid'ah muhdatsatin fid din, di dalam agama. Ini apa yang baru dalam agama yang menyelisihi Nabi SAW dan para sahabatnya. Iya, perkara-perkara apa saja dalam agama yang dimana ini menyelisihi jalan Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Ini baru apa? Bid'ah yang diinginkan. Ya, ini dikatakan apa? Bid'ah. Oleh karena itu musannif rahimahullah dikatakan wa kullu muhdatsatin fid dini bid'ah. Setiap yang baru di dalam agama itu bid'ah. Taib. Kemudian beliau setelah ini akan menjelaskan tentang nama-nama dari kelompok dari ahlul bid'ah. Ya, berarti ini sudah akhir dari pembahasan beliau ini. Ya, sudah tinggal 2 matan lagi pembahasan. Kita selesai dari kitab. Ya, insyaallah mungkin ini panjang ini. Mungkin kita bisa akhirkan sampai besok insyaallah. Untuk di pertemuan yang selanjutnya. Jadi kita simpulkan dulu. Jadi antara akidah Ahlussunnah apa? Hah? Kita meninggalkan dari ahlul bid'ah. Tinggalkan dari cinta kepadanya. Iya, ini perhatikan. Loyal terhadapnya. Jangan tertipu dengan gaya-gaya bicara. Iya. Jangan tertipu dengan keahlian dalam menghafal. Iya. Ini apa namanya, bentuk ighror, penipuan. Iya. Yang pada hakikatnya ini adalah terkandung padanya kebatilan yang tidak kita ketahui dari akidah-akidahnya yang disembunyikan oleh manusia. Di antaranya juga apa? Kita meninggalkan jidal terhadap apa? Dari ahlul bid'ah ini. Jangan ada jidal kecuali untuk membenarkan apa? Yang hak, ya, untuk menampakkan kebenaran. Iya. Dan orang yang diajak berdebat ini adalah orang yang memang menerima dari kebenaran. Orang yang menerima kebenaran. Kemudian di antara meninggalkan ahlul bid'ah apa? Meninggalkan untuk melihat, membaca dari kitab-kitabnya, ya. Baca dari kitab-kitabnya. Ya, banyak kitab-kitab ahli sunnah wal jamaah yang memiliki akidah yang jelas, iya, yang kita bisa mengambil faedah darinya, dan sangat banyak, sangat banyak. Kemudian diantara hijron apa? Meninggalkan mendengarkan ucapan-ucapannya, iya. Mungkin sengaja mungkin antum mendengar lewat apa namanya, rekaman-rekaman, iya. Ini jangan, apalagi seorang pemula, ya. Seorang pemula, kecuali orang yang sudah memiliki asal yang kuat untuk bantah dari ucapannya, ini ada masalah. Ini ada masalah, ya. Dan ini sudah ada dari ulama-ulama yang ingin membantah dari ucapan, dia dengar tersampaikan padanya si fulan, dia sebarkan bid'ah seperti ini, ucapan yang seperti ini, kemudian dia tegak dengan muhadharah atau dia tulis buku untuk membantah dari ucapannya. Ini alim. Orang baru belajar jangan, karena akan memberikan pengaruh pada dirinya. Dan kemudian setelahnya musannif rahimahullah menjelaskan bid'ah itu adalah sesuatu yang baru dalam agama. Ini kuaitnya, sesuatu yang baru dalam agama yang menyelisih apa? Nabi SAW dan para sahabatnya. Nabi SAW dan para sahabatnya. Taib. Insyaallah pembahasan berikutnya kita sampaikan di pertemuan berikutnya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.